Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin wal hadirat, jamaah salat Idul Adha yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang paling layak kita ucapkan hari ini. Tidak ada pujian yang paling baik untuk kita sanjungkan. Tidak ada keagungan yang paling afdal untuk kita ucapkan kecuali ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita kembali dengan hari raya Idul Adha. Allah masih berikan kesempatan kepada kita hidup hari ini dengan menghirup, menikmati berbagai macam karunia-Nya. Dan pagi hari ini kita bisa melaksanakan salat Idul Adha. Mudah-mudahan dengan melaksanakan salat Idul Adha ini, sebanyak apapun dosa dan kesalahan kita, semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala aib, cacat masa lalu kita ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah karuniakan kepada kita umur yang barokah. Allah karuniakan kepada kita rezeki yang lapang. Allah karuniakan kepada kita anak yang soleh dan solehah, serta umur yang bermanfaat bagi agama, bangsa, dan umat manusia. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada manusia teladan, kepada seorang nabi yang sangat kita rindukan, seorang nabi yang sangat kita harapkan nanti di akhirat berjumpa dengan beliau, dan yang paling kita harapkan adalah kelak di akhirat kita mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nanti pada hari kiamat Rasulullah berkenan mengakui kita sebagai umatnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di hari yang baik ini, di bulan yang baik ini, marilah kita tingkatkan rasa iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha sekuat tenaga kita melaksanakan segala apapun yang Allah perintahkan dan meninggalkan sejauh-jauhnya segala apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin wal hadirat, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Memasuki 10 Dzulhijjah, takbir di mana-mana bersahut-sahutan. Kita mendengar takbir, tahmid, tahlil, dan tasbih memuji keagungan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, wa la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ketika mendengar takbir berkumandang bersahut-sahutan di mana-mana, mungkin ada di antara kita yang terbayang pada orang-orang yang sangat berjasa dalam hidup kita, karena kita terlahir ke dunia ini bukanlah tanpa sebab. Kita terlahir ke dunia ini, kita terlahir dari seorang perempuan, kita terlahir dari rahim seorang ibu. 9 bulan 10 hari kita menumpang di dalam perutnya, bersimbah darah, meregang nyawa melahirkan kita. Bahkan tidak jarang yang wafat karena melahirkan anaknya. Andai kata hari ini ibu kita masih ada, dapatlah kita mencium tangannya, dapatlah kita peluk tubuhnya, tapi tidak semua kita mendapatkan keberkahan itu. Karena sebagian di antara kita sudah lama ibunya meninggalkannya. Terbayang wajah mereka di pelupuk mata, terbayang wajah mereka di lubuk hati yang paling dalam. Tidak ada kata yang dapat kita ucapkan hari ini selain Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Begitu juga dengan ayah kita yang menjadi tulang punggung keluarga, yang mengerahkan seluruh tenaganya demi kita anaknya, buah hati belahan jiwa. Dihususkannya hidupnya untuk anak-anaknya. Pergi pagi pulang sore, pergi pagi pulang pagi, pergi gelap pulang gelap, panas kepanasan, hujan kehujanan, hanya demi kita anaknya. Andai kata hari ini ayah kita masih ada, dapatlah kita peluk tubuhnya. Tapi mungkin sebagian kita sudah lama ayahnya dipanggil Allah Subhanahu wa taala, larut dalam kesedihan. Tidak ada yang bisa mengusir kesedihan ini kecuali kalimat takbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Besar kesedihan kami ya Allah, tapi lebih besar lagi kasih sayang-Mu. Sempit rasa dada kami ya Allah, hanya Engkau saja yang bisa melapangkannya. Kesempitan hati, kesempitan pikiran, semuanya akan menjadi lapang ketika semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat, jamaah salat Idul Adha yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang baik ini, di bulan yang baik ini, apa yang bisa kita balaskan atas jasa kedua orang tua kita?
Seorang sahabat Nabi bernama Sa'ad radhiyallahu an datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa'ad ini sangat sayang kepada ibunya. Dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inna ummi matat." Wahai Rasul, ibu saya telah lama meninggal. Apa tasaddaqu anha? Bolehkah aku bersedekah atas nama kedua orang tuaku, wahai Rasulullah? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am." Nabi yang mulia menjawab, "Ya, bersedekahlah wahai Sa'ad." Hadirin wal hadirat, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Oleh karena itu, kalau memang betul kita cinta, kalau memang betul kita sayang kepada kedua orang tua kita, bagi yang punya harta, kelebihan harta, hari ini sampai 3 hari ke depan berkorbanlah atas nama kedua orang tua. Buktikan bahwa kita cinta kepada kedua orang tua kita. Karena orang yang sudah meninggal, tidak ada yang lebih diharapkan dari anak-anak yang ditinggalkannya, kecuali adalah doa dari anak-anaknya dan harta yang dibelanjakan di jalan Allah atas nama kedua orang tuanya. Tapi yang tidak punya harta, berkirimlah Al-Fatihah. Karena berbakti kepada orang tua yang masih hidup wajib, tapi berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal lebih wajib. Kenapa? Karena kita sering lupa kepada orang yang sudah meninggal dunia. Orang yang telah meninggal adalah orang yang seperti tenggelam di tengah lautan. Diberi uang walaupun 2-3 karung, mereka tidak mau. Diberi emas, intan, berlian, tetap tidak mau. Yang mereka inginkan adalah pelampung. Begitulah orang yang telah meninggal. Tidak berlaku harta, pangkat, jabatan anak-anaknya, kecuali hanya doa dari anak-anak yang soleh dan solehah. Begitulah yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Karena puncak dari cinta adalah mau berkorban untuk yang dicintainya. Nabi Ibrahim alaihissalam 86 tahun mengharapkan anak yang soleh. Beliau berdoa, diabadikan di dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 100. Rabbi habli minas salihin, karuniakanlah aku ya Allah anak yang soleh. 86 tahun barulah beliau dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika anak itu sedang lucu-lucunya, sedang enak-enak dipandang, tiba-tiba turun perintah Allah, "Wahai Ibrahim, kau memang cinta kepadaku, tapi setelah engkau punya anak, masuk cinta anak ke dalam hatimu. Maka ayo buktikan mana yang lebih besar, cintamu kepadaku atau cintamu kepada anakmu. Sembelih anakmu wahai Ibrahim." Nabi Ibrahim karena cintanya kepada Allah di atas segala-galanya, maka anak yang satu-satunya juga pun dikorbankan untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena puncak dari cinta adalah mau berkorban. Oleh karena itu hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Kalau kita cinta kepada kedua orang tua kita, maka berkorbanlah, bersedekahlah, berinfaklah, berwakaflah atas nama kedua orang tua kita. Baik orang tua yang masih hidup, lebih-lebih untuk orang tua kita yang telah meninggal. Nikmat terbesar kita hari ini bukanlah kaya, karena berapa banyak orang yang kaya tapi hartanya tidak menolong dia di hadapan Allah. Nikmat terbesar hari ini bukanlah jabatan yang tinggi, karena berapa banyak orang yang pangkat jabatannya tinggi justru menjerumuskan dia ke dalam api neraka. Nikmat terbesar kita hari ini adalah ketika kita dititipi harta oleh Allah, ketika kita dititipi jabatan dan pangkat oleh Allah. Semuanya itu bisa kita gunakan untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Kita salurkan bagi orang-orang yang memerlukannya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin hadirat jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari ini ada di antara kita yang rajin salat 5 waktu, bahkan berjamaah di masjid, hafal Al-Quran, puasa sunnah pun rajin, auratnya tertutup dengan baik, bahkan tidak cuma dia, tapi juga anak istrinya melaksanakan hal yang sama. Tapi satu hal, jika dia lakukan, yaitu durhaka kepada kedua orang tuanya, maka seluruh amalnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi jika ada di antara kita hari ini, ibadahnya biasa-biasa saja, tapi pelayanan terhadap kedua orang tuanya luar biasa. Apalagi orang tua yang sudah sepuh, orang tuanya tidak punya uang, dia kasih uang. Ayah ibunya tidak punya rumah, dia buatkan rumah. Ayah ibunya sakit, dia antar ke rumah sakit, dia jaga dan dia rawat. Dibersihkan kotoran dengan tangannya sendiri tanpa menyuruh pembantu. Membersihkan kotoran kedua orang tuanya lebih dia nikmati daripada menikmati makanan favoritnya. Anak yang seperti ini, walaupun ibadahnya biasa-biasa saja, seluruhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin wal hadirat, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Sebelum orang tua kita pergi meninggalkan dunia ini, jangan sia-siakan kesempatan membahagiakan kedua orang tua kita. Demi Allah, kita hanya punya satu ayah kandung. Tidak mungkin ada ayah kandung yang kedua. Demi Allah, kita hanya punya satu ibu kandung. Tidak mungkin ada ibu kandung yang kedua. Harta, pangkat, dan jabatan bisa kita cari, tapi kesempatan membahagiakan kedua orang tua tidak mungkin terulang kedua kali. Saat ini kita punya harta yang banyak, pangkat yang tinggi, jabatan dan gelar yang banyak. Itu bukan karena sarjana kita, itu bukan karena otak kita, itu bukan karena kepintaran kita. Semuanya itu adalah karena jasa, karena doa kedua orang tua kita. Maka anak yang durhaka bukan cuma di dunia mendapatkan azabnya, tapi juga nanti di akhirat lebih banyak lagi mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin wal hadirat, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Inilah pelajaran yang pertama yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, adalah kita mau berkorban untuk orang-orang yang kita cintai. Kemudian yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam mengorbankan harta yang paling dia cintai, mengorbankan harta yang paling dia sayangi, yaitu anak. Karena itu, kalau kita merasa cinta kepada Allah, hendaklah kita mau berkorban untuk agama Allah. Allah tidak meminta kita menyembelih anak kita. Allah tidak minta kita menyembelih keluarga kita. Yang Allah minta adalah kita infakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin wal hadirat, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Kalau kita menyumbang masjid, kalau kita membantu pondok pesantren, maka jangan berkata, saya kasihan melihat pondok pesantrennya. Kenapa Bapak Ibu mau membangun masjid itu? Kasihan, masjid itu tidak selesai-selesai. Itu adalah cara berpikir yang salah. Ketika kita menolong orang lain, ketika kita membantu orang lain, sebenarnya kita sedang membantu diri kita sendiri. Kenapa? Karena harta kita yang sebenarnya adalah harta yang sudah kita infakkan, adalah harta yang kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kita simpan di rumah, yang kita simpan di dompet, yang kita depositokan di bank, itu bukan milik kita yang sebenarnya. Harta kita yang sebenarnya adalah yang sudah kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pangkat dan jabatan serta harta yang banyak bukanlah penjamin kemuliaan. Andai kata harta bisa membuat orang jadi mulia, mestinya hari ini Qarun lebih mulia dari kita. Andailah pangkat itu bisa menyebabkan orang bisa menjadi mulia, mestinya hari ini Fir'aun lebih mulia dari kita. Kemuliaan kita adalah ketika dititipi harta, semuanya kita salurkan di jalan Allah. Karena itulah harta yang akan kita bawa ke alam kubur, yang akan kita bawa mati, yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ma'akal tafafnaita, makanan apapun yang paling nyaman, yang paling enak yang kalian makan, semuanya akan busuk. Aulabis tafablaita, sebagus dan semahal apapun pakaian yang kalian pakai, selamanya juga akan lapuk. Au tasaddaqta fa'amdaita, tapi harta yang kekal abadi adalah yang sudah kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ada orang mampu secara ekonomi, mampu secara materi, tapi sulit untuk bersedekah, sulit untuk berinfak? Allah menjelaskan di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 268. Asyaitanu ya'idukumul faqra, setan membisikkan kemiskinan di dalam hati mereka. Setan membisikkan kemiskinan kepada kita saat akan bersedekah untuk masjid. Setan berbisik, jangan, nanti uangmu akan habis. Nanti saja, kalau sudah banyak uangmu baru bersedekah, baru berinfak. Nanti saja, nanti sampai akhirnya malaikat maut datang, tidak sempat berinfak, bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kalau kita sudah masuk ke dalam kubur, maka kita ingin hidup lagi hanya untuk bersedekah. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Munafiqun ayat 10, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, tundalah kematian kami sebentar saja ya Allah. Untuk apa? Fa asaddaqa wa akum minas salihin. Kami akan bersedekah, kami akan berbuat baik. Ternyata orang yang sudah mati, jika dihidupkan kembali, mereka tidak ingin salat, mereka tidak ingin haji, mereka tidak ingin puasa. Yang mereka inginkan adalah fasaddaqa wa akum minas salihin. Aku ingin bersedekah ya Allah, aku ingin menjadi orang yang saleh ya Allah.
Kenapa seperti itu? Karena orang yang sudah mati melihat bahwa harta yang kita infakkan di jalan Allah akan terus mengalir pahalanya sampai datang hari kiamat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin wal hadirat, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Ingat Bapak Ibu, hari ini kita kaya, hari ini kita berumah megah, mobil mewah, harta berlimpah, tapi setelah meninggal boleh jadi harta itu akan menjadi rebutan anak-anak kita jika tidak diinfakkan dan dizakatkan. Semuanya itu hanya akan menjadi pemberat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, hikmah yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau 86 tahun berdoa, "Ya Allah, karuniakanlah aku anak yang soleh." Nabi Ibrahim tidak minta anak yang kaya, karena berapa banyak anak yang kaya justru orang tuanya seperti pembantu di rumahnya sendiri. Nabi Ibrahim tidak minta anak yang tinggi pangkat jabatannya, karena berapa banyak anak ketika merasa bertitel, berpangkat, berkedudukan, orang tuanya selalu diperintah anaknya seakan tidak ada kehormatan terhadap orang tua. Maka yang diminta oleh Nabi Ibrahim adalah, "Rabbi habli minal sholihin," berikan aku anak yang soleh. Dan doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa keuntungan daripada anak yang soleh? Lihatlah ketika Nabi Ibrahim berkata, "Ya bunayya, inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara." Wahai anakku, ayah bermimpi disuruh Allah menyembelih engkau. Bagaimana menurut pendapatmu wahai anakku? Anak yang soleh jawabannya selalu menyejukkan hati kedua orang tua, selalu menyenangkan hati kedua orang tua. Apa kata Ismail alaihissalam? "Ya abati fal ma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin." Laksanakan wahai ayah, laksanakan apa yang Allah perintahkan kepadamu. Insyaallah engkau akan menemui aku termasuk orang yang sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin wal hadirat, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Andailah bukan anak yang soleh, tentu jawaban Ismail tidak akan seperti itu. "Engkau saja ayah, engkau saja yang disembelih. Ayah lebih tua, saya masih muda." Tapi anak yang soleh tidak begitu jawabannya. Maka kita setiap kali selesai sholat berharap, berdoa, minta kepada Allah, "Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama." Minta anak yang sejuk dipandang mata. Begitu azan maghrib berkumandang, anak kita sudah berkata, "Ayah, ayah, aku mau pergi ke masjid, membaca sholawat, membaca Al-Quran." Tentu sejuk hati orang tua. Begitu nanti kita meninggal, mereka yang akan membacakan Al-Fatihah, surah Yasin, tahlil, ayat kursi untuk ketenangan kita di alam barzakh. Jangan sampai kita menyesal karena dari sekian banyak anak yang Allah titipkan kepada kita, satu pun tidak ada yang bisa membaca Al-Quran, satu pun tidak ada yang mau diajak ke masjid, malah kebanyakan durhaka kepada kedua orang tuanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin wal hadirat, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Bagaimana supaya kita memperoleh anak yang saleh? Ada 4 yang bisa kita laksanakan. Yang pertama adalah orang tua harus menjadi teladan bagi anak-anaknya. Madrasatul ula. Orang tua adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Sebelum anak kenal TK, sebelum anak kenal PAUD, sebelum anak kenal temannya, sebelum anak kenal lingkungannya, yang pertama kali dia kenal adalah kedua orang tuanya. Tidak bisa kita menyuruh anak kita sholat sementara kita sendiri tidak sholat. Tidak bisa kita menyuruh anak kita mengaji sementara kita sendiri di rumah hanya nonton televisi. Maka berikanlah suri tauladan yang baik. Yang kedua, jika ingin anak kita yang soleh, berikan dia pendidikan agama sejak dini. Jangan menunggu anak sudah rusak baru mau disekolahkan ke sekolah agama. Jangan menunggu anak rusak baru mau ditanamkan nilai-nilai agama. Kita kadang munafik. Anak kita yang pintar masuk SMA favorit, anak kita yang hebat masuk SMA model, tapi yang masuk pesantren yang nakal-nakal. Kenapa begitu? Kita menganggap pendidikan pesantren seolah hanya laundry. Begitu masukkan pakaian kotor, terima beres, harus bersih. Begitukah yang dikatakan ingin punya anak yang soleh? Kalau betul ingin punya anak yang soleh, dari kecil harus ditanamkan nilai-nilai agama. Karena kalau sudah berumur dewasa, dia akan sulit kita bentuk. Pilihannya cuma 2. Kalau tidak, dia yang patah, kepala kita yang pecah. Sulit sekali untuk membentuknya. Oleh karena itu, kita tanamkan nilai agama sejak dini. Yang ketiga, jika ingin anak kita menjadi anak yang soleh,
jauhkan dia dari makanan yang haram. Kenapa? Karena orang yang makan makanan haram, yang pertama nanti di akhirat dibangkitkan seperti orang yang kesetanan. Yang kedua, orang yang makan haram, doanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Berpuluh-puluh tahun kita berdoa, tapi doa kita ditolak oleh Allah. Kenapa? Karena engkau makan harta haram. Yang ketiga, orang yang makan harta haram akan menimbulkan sikap keras hati bagi orang yang memakannya. Duit haram dibelikan beras di pasar, beras dari pasar dibawa ke rumah, dimasak oleh istri, masuk dalam magicom, berubah jadi nasi. Nasi diletakkan ke atas piring, dari piring disuapkan ke dalam mulut anak kita, dari mulut anak masuk ke dalam perut, digiling oleh usus halus dan usus besar menjadi setetes darah, darah masuk ke jantung, jantung menyemprotkan darah ke otak, otak menggerakkan sel-sel saraf. Tapi karena yang dimakan makanan haram, akhirnya pikiran anak pun haram. Maka jangan heran kenapa anak saya susah disuruh salat, kenapa anak saya susah disuruh ngaji. Ada baiknya kita merenung, jangan-jangan rezeki yang kita berikan adalah rezeki yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, kalau ingin anak kita menjadi anak yang soleh, doakan dia setiap saat, minimal setelah sholat 5 waktu. Boleh dengan doa Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas solihin, atau doa Nabi Zakaria, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a, atau doa ibadur rahman, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Doa silahul mukmin, doa adalah senjatanya orang beriman. Jangan putus asa. Nabi Ibrahim 86 tahun baru dikaruniai anak, apalagi baru kita yang 10 tahun menikah. Yang terakhir, hadirin wal hadirat jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, yang dapat kita petik dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya adalah Nabi Ibrahim adalah nabi yang lulus dalam menghadapi setiap cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Mulai diuji dari ayah yang kafir Azar, kemudian diuji dengan Raja Namrud, raja yang zalim. Bahkan beliau akan dibakar hidup-hidup, beliau lulus. Kemudian 86 tahun tidak punya anak, diuji oleh Allah, lulus. Puncaknya beliau diuji untuk menyembelih anaknya sendiri, beliau juga lulus dalam menghadapi ujian Allah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin wal hadirat jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, sekelas Nabi saja tidak lepas dari cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita. Setiap manusia pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat." Allah pasti akan menguji kita dengan rasa takut, dengan rasa lapar, dengan kekurangan harta dan kekurangan buah-buahan. Tetapi jangan lupa, ujian Allah tidak selalu berbentuk yang tidak menyenangkan. Ujian Allah juga kadang berbentuk yang menyenangkan. Allah berfirman, "Wa nabluukum bisyarri wal khair." Kami akan coba, kami akan uji kamu dengan yang tidak enak dan dengan yang enak, dengan yang tidak baik dan dengan yang baik, dengan yang tidak menyenangkan dan dengan yang menyenangkan. Bukan hanya sakit itu ujian, sehat juga cobaan. Bukan hanya miskin itu ujian, kaya itu pun cobaan. Kita menganggap ujian dari Allah itu yang tidak menyenangkan saja. Kalau sudah sakit, merasa sedang diuji, tapi kalau sehat, lupa daratan. Miskin merasa diuji, tapi setelah kaya, lupa bahwa kaya juga ujian. Maka banyak orang lulus ketika diuji dengan kemiskinan, tapi gagal ketika diuji dengan kekayaan. Ketika miskin hamba Allah rajin ke masjid, rajin silaturahmi, ramah kepada orang lain, tapi begitu sedikit Allah lapangkan rezekinya, timbul sifat sombongnya, timbul sifat riaknya, timbul sifat angkuhnya. Orang seperti ini kata Nabi, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sifat sombong walaupun sebesar biji dzarrah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin wal hadirat jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, kita yang hadir ini mungkin ada yang diuji oleh Allah dengan sakit yang tak kunjung sembuh. Ada di antara kita yang diuji oleh Allah berpuluh-puluh tahun menikah belum dikaruniai anak. Ada mungkin di antara kita yang diuji oleh Allah dengan meninggalnya orang-orang yang kita cintai. Tapi orang yang sabar, Allah beri kabar gembira, wa basyiril sabirin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapakah orang yang sabar itu? Alladzina idza asabatuhum musibah, yaitu orang yang apabila ditimpa musibah tidak ada satu kata pun keluar dari mulutnya mencaci maki, menyumpah serapah Allah,
yang keluar dari mulutnya adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan orang yang sabar akan mendapatkan pahala tanpa hisab. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, hanya orang yang sabar yang akan mendapatkan pahala tanpa hisab. Bagaimana supaya kita sabar? Dekatkanlah diri kita kepada Allah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, hati kita akan menjadi tenang. Banyak harta belum tentu tenang, tinggi pangkat dan jabatan belum tentu tenang, rumah megah mewah belum tentu tenang. Buktinya kita takut ada pencuri masuk ke dalam rumah kita. Punya harta, sepatu mahal, tentu mungkin kalau sholat Jumat kita tidak sholat di saf depan karena harus menjaga sepatu kita. Ketenangan hati kita tidak cocok dengan harta. Ketenangan hati kita tidak cocok dengan pangkat dan jabatan. Ketenangan hati kita hanya cocok pada penciptanya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin wal hadirat, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Demikianlah 4 poin yang dapat khatib sampaikan dalam kesempatan khutbah Idul Adha yang mulia ini. Tentu banyak hikmah lain yang tidak dapat disampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan keempat hal ini bisa kita implementasikan, bisa kita aplikasikan dan amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.